Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok pengajian pada malam hari ini, saya juga minta maaf karena sudah menunggu setelah habis Isya, menunggu linknya tapi belum ada, sehingga belum bisa masuk. Dan ini saya tidak tahu dari link siapa, saya cari-cari ke belakang kok terus kemudian muncul gitu. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan mengkaji, tapi sebelumnya saya ingin tanya Pak, sharing saya sudah bisa terlihat ya judulnya itu? Kelihatan Pak. Kelihatan, ya. Terima kasih. Pada malam hari ini akan kita mengupas sedikit tentang kesadaran ulul albab dalam 3 hal dalam 4 kelompok kehidupan. Jadi kesadaran ulul albab dalam 3 hal untuk menuju kehidupan yang semakin baik. Karena kenapa saya judul ini saya pakai? Karena seringkali ulul albab ini tidak disadari oleh banyak orang. Tidak dimengerti oleh banyak orang, dan banyak juga tidak dipahami oleh banyak orang. Maka saya jadikan judul pada malam hari ini terkait ulul albab yang nantinya akan dikaitkan dengan takwa dan nanti akan mengakibatkan kepada kemuliaan yang tertinggi. Maka sebagai awal mula kita akan memasuki ke ulul albab, maka saya akan perlihatkan ayat Al-Quran yang terkait dengan ulul albab, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Pertama, kita harus benar-benar menyadari bahwa segala apapun ini adalah milik Allah. Kata mulkus samawat bisa yang merajai langit dan bumi, dan bisa berarti juga yang memiliki langit dan bumi. Bahkan di dalam surat An-Naml yang tidak saya cantumkan, silahkan dalam surat An-Naml, kurang lebih ayatnya sekitar ayat 15-an juga, surat An-Naml, ada suatu teguran Allah dengan ungkapan A'ilahun ma'allah, pantaskah kalian menyadari bahwa ada sesembahan kepada selain Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada Allah. Artinya berarti sangat mudah dipahami, orang Islam yang beriman di suatu saat juga beriman kepada selain Allah. Inilah yang kadangkala sulit untuk dipisahkan. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti
karena mereka tidak paham, sehingga mereka mempunyai suatu keyakinan kepada Allah, di satu sisi dia mempunyai kultus penghambaan kepada selain Allah. Itulah yang bisa disebut sebagai syirik. Meskipun orang itu menyatakan diri sebagai beragama Islam dan sebagai orang yang bertakwa. Tapi pada hakikatnya dia tetap masih punya sesembahan kepada selain Allah. Dan itulah kadangkala yang kita sebut bahwa orang beriman tapi masih berbuat kemusyrikan. Maka akhirnya ditegur oleh Allah, padahal kalau mereka ditanya sebetulnya siapa yang menciptakan bumi dan langit, tentu mereka menjawab Allah. Siapa yang memberikan rezeki kehidupan di bumi ini, tentu mereka juga menjawab Allah. Lalu kemudian ketika mereka ditanya, siapa yang memberi petunjuk, yang bisa memberi petunjuk, tentu mereka juga menjawab Allah. Tapi mengapa mereka pada satu saat lain, dia tetap berbuat kemusyrikan? Nah, ini orang seperti ini tidak mempunyai pemahaman yang baik, tidak mempunyai kesadaran yang baik, maka mereka tidak disebut ulul albab. Nah, sekarang mari kita pahami siapa dan bagaimana ulul albab itu. Pertama berarti orang yang mengimani kepada Allah, bahwa pemilik, penguasa bumi dan langit dan seluruh isinya adalah Allah, lillahi. Terus kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena kita mempunyai suatu kesadaran bahwa segala sesuatu yang ada di bumi langit adalah milik Allah, maka dengan demikian kita harus mampu menyadari pula bahwa apapun yang terjadi dan apapun yang akan diperbuat, apapun yang akan dilakukan, itu Allah mampu untuk merubahnya. Atau Allah mampu untuk menghapuskannya. Ataupun Allah mampu untuk menutup segala sesuatu yang sebenarnya kita harusnya mampu melakukannya, tapi ditutup oleh Allah sehingga kita tidak mampu berbuat sesuatu yang seharusnya kita perbuat. Dan itu banyak amalan-amalan yang kita kadangkala terlupakan, harusnya kita mampu berbuat, tapi karena kita tidak mengimani dan tidak menyadari, dan juga tidak mau berusaha, sehingga Allah menutupnya. Di dalam surat Al-Quran, sehingga dikatakan fa'agsaynahum fahum la yubshirun. Saya tutup di depan mata dan muka mereka sehingga mereka tidak melihat apa-apa. Na'udzubillah jikalau kejadian seperti itu. Maka oleh karena itu marilah kita kembali kepada kesadaran untuk menuju siapa ulul albab itu. Yang kedua, kita harus menjadi makhluk dan hamba Allah yang bisa mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, ini sudah sampai kepada kata ulul albab. Sesungguhnya dalam ciptaan Allah di bumi dan di langit, entah itu berupa apapun, berwarna apapun, dan itu volumenya besar atau kecil, yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang kita sadari dan tidak sadari, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akhirnya Allah memberikan kenikmatan melalui ikhtilaful laili wan nahar, bergantinya malam dan siang.
Kadangkala orang itu tidak peduli kenapa malam dan siang silih berganti. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore menjadi malam, malam menjadi gelap gulita, dan kemudian fajar, shadiq, pagi lagi, dan lain sebagainya. Terus berputar. Intinya sebetulnya karena Allah memberikan kenikmatan kepada manusia, maka akhirnya mereka itu harus berbuat, mereka itu harus berusaha, mereka itu harus menyadari, dan mereka itu kemudian ikhlas untuk melaksanakan. Itulah yang disebut ulul albab. Jadi sekali lagi, ulul albab berarti adalah orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa segala sesuatu ciptaan Allah, dan segala sesuatu juga bisa dirubah oleh Allah. Lalu dia kemudian menyadari bahwa segala ciptaan Allah di bumi dan di langit dan di bumi, dan perubahan waktu malam dan siang, maka itulah orang-orang yang ulul albab. Berarti orang yang tidak sekedar pandai, tidak sekedar paham, tidak sekedar mengerti, tapi mereka menyadari, dan tidak sekedar menyadari, tapi mengamalkan. Dan tidak sekedar mengamalkan, tapi dia mengajak orang lain untuk ikut bersamanya. Jadi ulul albab berarti adalah orang yang beriman, orang yang mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi bisa dirubah oleh Allah, dan orang yang menyadari bahwa ciptaan Allah antara langit dan bumi, lalu perubahan siang dan malam, itu semuanya sebagai fasilitas utama bagi kehidupan manusia, merupakan suatu waktu yang harus kita manfaatkan antara siang dan malam, diberi kesempatan waktu supaya kita mau berbuat, diberi kesempatan kesadaran untuk menyadari bahwa semuanya itu milik Allah. Itulah yang disebut ulul albab. Ulu itu adalah memiliki, albab itu adalah ilmu pengetahuan, kesadaran, hikmah, dan kemampuan, dan lain sebagainya. Itu ulul albab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah mereka sudah memahami siapa ulul albab itu, maka lebih lanjut Allah menerangkan secara jelas siapa mereka ulul albab. Di sini lebih kepada harus bagaimana ulul albab itu, harus berbuat apa ulul albab itu, setelah mereka mempunyai kesadaran, keimanan kepada Allah, dan mampu melihat keberadaan bumi dan langit, dan mampu menyadari tentang perputaran bumi. Maka mereka, seraya mereka berpikir, seraya mereka menyadari, dan seraya mereka beriman kepada Allah, maka kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Mereka itulah kemudian dia yang selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada, dimanapun dia dalam keadaan apapun. Sesuatu yang menyebabkan dia tidak ingat kepada Allah, dia singkirkan. Sesuatu yang menyebabkan dia tidak sadar kepada Allah, dia jauhi. Dia tidak mau mendekati pada sesuatu yang menjauhkan diri pada Allah. Itulah orang yang yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda. Mereka yang selalu tergantung mengingat dan menyadari, lalu kemudian melaksanakan perintah Allah, baik dalam keadaan dia terjaga, sadar, dan dalam keadaan dia bekerja, qiyaman, dalam keadaan dia aktif, dalam keadaan dia berbahagia, dalam keadaan dia apapun, itu harus selalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan
menyebut asma Allah. Atau dalam keadaan waqu'uda, mereka dalam keadaan istirahat, rehat, atau mereka dalam keadaan apapun, dia harus juga selalu zikir kepada Allah. Yang berarti dia sebelum melakukan suatu hal harus diawali dengan minta izin kepada Allah. Lalu tidak cukup dia hanya kemudian menyadari saja, tapi wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berpikir. Kita semuanya diwajibkan berpikir. Siapapun yang namanya manusia harus berpikir. Karena apa? Karena memang nikmat Allah yang terbesar diberikan kepada manusia adalah kemampuan kesadaran untuk berpikir. Makhluk selain manusia tidak diberi kesadaran untuk berpikir. Makhluk yang diciptakan Allah selain manusia tidak mempunyai taklif untuk berilmu dan berpikir. Tidak ada. Kecuali manusia itu sendiri. Itulah sebabnya manusia disebut hayawanun natik. Mereka disebut sebagai binatang, tapi yang berpikir. Maka karena itu ulul albab itu berarti orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan tidak lupa dia selalu berpikir, memikirkan kehidupan bumi, memikirkan kehidupan nanti di akhirat, dan memikirkan bagaimana harus dia berbuat, dan memikirkan bagaimana dia harus berkarya, dan lain sebagainya. Maka kata yang mungkin bisa kita terima bahwa orang yang tidak mau berpikir, maka orang itu adalah bukan orang yang ulul albab, dan ulul albab ini harus dekat dengan takwa, maka orang itu juga tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kalau dia dikatakan tidak bertakwa, berarti antara iman dan Islamnya juga lepas. Itulah sebabnya bahwa harus memadukan antara zikir dan pikir. Harus memadukan antara rasio pikiran dan hati nurani kita. Harus dipadukan. Kalau salah satu yang diangkat, maka akan goncang kehidupannya. Banyak orang yang hanya menggunakan akal rasionya saja, sehingga mereka mencapai sarjana, pandai berbuat dan pandai berkarya, pandai mencari uang, dan akhirnya kaya raya, akan tetapi mereka tidak sempurna karena kehidupan batiniah itu tidak dia miliki. Maka oleh karena itu, orang yang seperti itu adalah orang yang kemudian selalu dia mau berpikir. Maka dalam konsep filsafat pemikiran itu dikatakan cogito ergo sum. Dalam bahasa Latinnya cogito ergo sum. Cogito karena kami berpikir, maka kita menjadi ada. Dan ini sangat Islami. Maka kalau kita sebagai mukmin dan muslim ingin menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang ulul albab, ya bagaimana kita berbuat untuk menghasilkan dan bisa dinikmati oleh orang lain. Maka ketemu dengan istilah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setelah mereka itu berpikir, maka konklusinya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Konklusi hasil pemikiran mereka, seraya mereka berbuat, seraya kita menjalankan hidup, lalu kita juga menyisihkan tempat hati nurani kita untuk mengatakan, Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan kami dan bumi dan segala hal itu, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil, dan tidak ada yang ujuk-ujuk, dan tidak ada yang tidak ada suatu kesengajaan untuk dicipta. Jadi Allah menciptakan kita dengan sengaja supaya kita mampu berbuat baik, supaya kita saling berbuat
saling bertolong-menolong, dan saling memberitahu, dan saling mengingatkan. Tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Maka orang yang tidak mau berbarengan, tidak mau berkumpul, tidak mau menyadari kebersamaan dengan orang lain, maka pada hakikatnya dia bukan orang yang disebut ulul albab. Maka ending akhirnya seorang ulul albab itu mengatakan, Subhanaka faqina adzabannar. Dengan kemahasucianmu ya Allah, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi setelah sampai kepada doa, permohonan kita supaya kita dijauhkan dari api neraka, lalu kita sering-seringlah Bana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lidzalimina min ansar. Wahai Allah, sesungguhnya orang yang engkau sudah tentukan masuk neraka, itu berarti orang yang sudah kau hinakan. Wa ma lidzalimina min ansar, maka orang-orang yang zalim yang berbuat seperti itu tidak mungkin ada suatu bantuan kapanpun dan dimanapun, bahkan setelah hidup dalam kehidupan ini. Maka kemudian berdoa lagi, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Mereka itu sami'na wa ata'na, taat kepada Allah, taat untuk selalu mendekat, dan taat untuk selalu berzikir. Lalu mereka selalu berusaha untuk meningkatkan iman. Kemudian mereka beriman betul-betul, dan kemudian haruslah kita mohon ampun kepada Allah jikalau suatu saat kita lupa kepada kesadaran iman kita kepada Allah. Karena apa? Karena gangguan kehidupan dunia. Maka oleh karena itu akhirnya mereka Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Maka kita kemudian berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan-gangguan jin iblis setan, untuk supaya kita bisa berbuat, melaksanakan kewajiban yang telah Allah sampaikan kepada kita, dan kemudian kita akan mendapatkan kenyataan janji Allah yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan kita yakin sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Ini ayat secara umum, siapa mereka ulul albab. Maka ada korelasi ulul albab, mereka berarti pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berislam, yang ketiga orang yang bertakwa, dan mereka itulah orang-orang yang disebut ulul albab. Jadi ada 4 variabel saling mempengaruhi dan saling menasehati dan saling mensupport. Yang pertama adalah iman, lalu mereka itu mengembangkan perbuatan imannya dengan Islam. Lalu setelah dia orang Islam itu harus berusaha mencapai suatu kemajuan, ulul albab. Setelah mereka mencapai suatu kemajuan baik dalam hidup di dunia dan hidup di akhirat, maka kemudian mereka berdoa kepada Allah untuk selalu komitmen dijauhkan dari api neraka. Berarti bahwa kita jangan sampai pikiran kita kemudian berubah dari tadinya beriman, lalu kemudian meragukan tentang keimanannya. Sekarang ini banyak sekali seperti itu. Dalam kehidupan banyak sekali orang yang seperti itu. Iman, takwa, Islam, dan kesadaran akhlak itu tidak ditekankan. Tapi yang lebih ditekankan oleh mereka, justru mereka itu adalah orang-orang yang menjauhkan Islam itu sendiri. Jadi Islam semakin jauh, Islam semakin tipis, dan semakin tidak disadari, itulah barangkali orang-orang menyukai hal itu sehingga melupakan kehidupan akhirat. Inilah yang kita sayangkan dan inilah yang kita khawatirkan. Maka saya memberi apresiasi pengajian ini, kelompok pengajian ini
bisa terus eksis untuk saling memperingati dan saling menasihati dan saling mengingatkan supaya kita tetap menjadi orang-orang yang ulul albab, yang kemudian korelasinya adalah Islam, kemudian korelasinya adalah iman, dan kemudian korelasinya adalah takwa. Nah, itulah sebagai pembukaan. Maka karena itu setelah kita masuk ke takwaan, maka saya tuliskan dalam surat Adz-Dzariyat. Dalam surat Adz-Dzariyat, siapa orang-orang yang bertakwa? Karena ini sudah paling tinggi. Ketakwaan itu adalah paling tinggi. Di dalam Al-Quran kita sekali surat Al-Hujurat dikatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Inna sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, siapa itu? Adalah orang yang takwanya tetap dan terus berkembang dan terus mengakar dan terus memberikan support kepada seluruh perbuatan kehidupan keseharian kita. Jadi kehidupan keseharian kita itu harus dasari dengan perspektif filsafat, dengan perspektif takwa, dengan perspektif iman, dan dengan perspektif Islam. Maka oleh karena itu 3 hal itu, 4 hal bahkan saling bertukar dan saling mendukung dan saling berkaitan satu di antara yang lain. Maka oleh karena itu orang yang bertakwa seperti itu, dia bakal dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga dengan catatan, dengan syarat rukun, bahwa mereka yang pertama adalah hidup akhidina ma atahum rabbuhum in kanu qabla dzalika muhsinin. Supaya mereka dari mulai sekarang sampai tutup usia nanti kita semuanya harus selalu berpikir yang positif dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Jangan sampai kita kemudian justru kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi tuntutannya sampai kapanpun kita harus berbuat baik. Sampai kapanpun kematian kita datangkan kepada kita dan kita harus berbuat baik. Allah mendatangkan kematian kepada kita, tapi kita tetap juga harus selalu berbuat baik. Konklusinya adalah kita diberi kehidupan renaning penggalih dengan positive thinking. Ketika kita positif renaning penggalih dalam berpikir, maka segala sesuatu menjadi ringan dan segala sesuatu menjadi ikhlas dan segala sesuatu menjadi manfaat bagi orang lain. Lah orang yang bertakwa, yang pertama adalah positive thinking, yang kedua kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan mereka kemudian meningkatkan ibadahnya. Salatnya ditingkatkan, puasanya dikualitaskan, ditingkatkan, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu akhirnya mereka itu dimohon untuk meningkatkan ibadahnya. Pada malam hari mereka bangun untuk sholat malam. Itu yang pertama. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi positive thinking, yang kedua selalu dia mengurangi tidur malam untuk beribadah, yang ketiga dia istighfar setelah mereka melaksanakan sholat malam atas segala kekhilafannya. Maka kita sering kali kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang mungkarat. Lalu setelah itu dalam kehidupan kita dalam surat 19 itu wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Berarti Allah akan memberikan rezeki kepada kita lebih banyak lagi, akan tetapi kita jangan lupa kepada orang-orang yang mempunyai suatu kebutuhan mendesak bagi kehidupan ekonominya. Kita tidak boleh melupakan itu. Lalu jikalau kita mau lupakan itu, Allah akan menegur kepada kita wa fil ardi ayatun lil muqinin. Tidakkah kalian menyadari betapa kehidupan di bumi ini merupakan suatu ayat-ayat bagi orang yang beriman, merupakan ayat-ayat bagi orang yang berislam,
dan merupakan ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketundukan kita semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu harus muncul dalam relung hati nurani kita. Maka ayat itu ditutup dengan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam jiwamu ada sesuatu, apakah kalian tidak memakainya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah kesadaran ulul albab dalam kaitannya dengan ketakwaan, dalam kaitannya dengan kehidupan. Nah, ulul albab, orang yang bertakwa di dalam menjalankan kehidupan, inilah yang akan kita pahami ada 3 hal dalam 4 kelompok kehidupan. Tapi saya kira tidak selesai kita akan membahas 3 hal dalam 4 kelompok kehidupan itu, tapi mungkin barangkali saya akan membahas hal-hal kelompok yang pertama. Maka kita lanjutkan, adalah ada 3 kelompok pertama, yakni al-munjiyat. Orang yang sudah bertakwa, orang yang berislam, orang yang beriman, selalu munajat tentunya. Selalu mohon dikabulkan keberhasilan kita dalam menjalankan hidup. Selalu berbuat dan kemudian dia munajat. Maka dikatakan al-munjiyat, yakni yang menjadikan kita kemudian sadar mencapai suatu ketakwaan yang tinggi. Maka apa yang pertama dari 3 kelompok pertama yang namanya al-munjiyat, yang bisa membawa kita kepada keberhasilan, yang membawa kita kepada kekhusyuan dan keikhlasan di dalam kita berbuat. Maka kunci utamanya taqarrub ilallah. Taqarrub itu berarti selalu kita harus berusaha dimanapun kapanpun kita mendekat kepada Allah. Artinya kita harus mepet terus kepada Allah. Dan artinya kita harus selalu ingat dengan tugas yang diberikan Allah kepada kita. Terutama di dalam tugas keseharian kita. Terutama dalam kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ayat itu sudah tadi saya terangkan sebagai penguat daripada kita selalu taqarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah, dan kita berarti harus takut kepada Allah kalau kita berbuat yang mungkar. Nah itu, jadi kata takwa itu kan sangat-sangat dekat dengan perbuatan yang akhirnya dia takut kepada Allah jikalau tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi kata takut di dalam takwa adalah berarti kita selalu sadar untuk dimanapun meningkatkan ibadah dan keyakinan dan usaha dan keikhlasan kita di dalam hidup. Itu dalam surat Az-Zariyat itu tadi yang sudah kita terangkan lebih lanjut. Lalu dalam surat Al-Hujurat itu juga muncul di situ ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Disinilah secara eksplisit dan implisit, nah, saya kira lebih eksplisit, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala hal itu berpasang. Kalau kita manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, ada yang bersuku bangsa ini, bersuku bangsa itu, berkulit ini, berkulit itu, berkulit terang, ada yang setengah terang, ada yang terang, dan bahkan ada yang hitam. Itu semuanya berbeda, dan itu mutlak. Perbedaan itu untuk menuju kerahmatan. Di sini pemahaman perbedaan itu adalah rahmat. Ya, kita menyadari bahwa manusia dicipta oleh Allah bermacam suku bangsa dan bermacam budaya dan bermacam cara memandang segala yang kita lihat. Itulah sebetulnya perbedaan di situ. Bukan kita memaknai perbedaan yang menjadi rahmat Allah adalah perbedaan yang saling memusuhi, bukan itu. Tapi perbedaan untuk saling melengkapi. Itulah yang diharapkan kita bisa melaksanakan itu semuanya. Sehingga entah kita berada di bumi mana, kaya, miskin, hitam, putih, dan lain sebagainya,
itu justru untuk menjadikan kita bisa ta'arufu, saling bersilaturahim, saling mengenal, dan saling menyadari antara satu dengan yang lain. Nah, kunci kata silaturahim, li ta'arufu, untuk saling mengenal, selama ini tidak dilakukan oleh banyak orang. Konsep silaturahim tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya. Konsep tawasau bil haq wa tawasau bis sabr juga tidak dilaksanakan seperti semestinya. Konsep gotong royong juga tidak dilakukan sedemikian rupa. Maka oleh karena itu kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita untuk justru menjauh dari satu dengan yang lain. Berarti kalau satu jauh dengan yang lain, sudah bisa ditebak bahwa kekurangan segala apa yang kita butuhkan sulit untuk bisa dipenuhi. Karena apa? Karena satu dengan yang lain itu tidak memahami perbedaan. Karena perbedaan sebetulnya adalah rahmat. Sehingga dengan perbedaan itu kita saling bisa melengkapi antara satu dengan yang lain. Maka orang yang bisa menyadari hal seperti itu, itulah orang yang paling tinggi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus mampu bagaimana mengejar itu semuanya, sehingga kita akan mencapai suatu tingkat tertinggi, yakni tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, jadi kelanjutan al-munjiyat. Tadi yang al-munjiyat adalah mereka yang selalu takarrub kepada Allah, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Mereka selalu menjaga kemahabbahannya kepada Allah, yang berarti dia tetap melaksanakan mendekat kepada Allah. Ini adalah satu dari kelompok yang bisa diharapkan mencapai suatu kesuksesan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang kedua. Kelanjutan orang yang bisa berhasil menuju keridhaan Allah melalui tadi ketakwaan dan ulul albab, yakni kesederhanaan. Jadi orang yang sudah mencapai tingkatan tertinggi ulul albab, dan orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi sebagai ulama, orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi sebagai orang yang berilmu, maka oleh karena itu, kesederhanaan itulah yang justru harus dimiliki. Bukan sebaliknya. Dia pintar, mempunyai banyak uang, dia bisa berbuat ini dan itu, dia mempunyai posisi yang lebih daripada yang lain, kemudian dia berbuat sedemikian rupa. Dia tidak ingat terhadap unsur kesederhanaan. Lah, unsur kesederhanaan itu adalah suatu clue, tanda-tanda keberhasilan orang itu, baik dia hidup di bumi maupun hidup di akhirat kelak nanti. Maka oleh karena itu di situ disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan suatu peringatan kepada kita supaya kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang ekonomis, orang yang tengah-tengah, dan orang-orang yang tidak berlebihan. Maka ayat itu kemudian berakhir, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wala tusrifu, janganlah berlebihan. Karena apa? Karena orang itu tidak mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua dari kelompok untuk bisa berhasil di dalam kita menjalankan hidup di bumi ini. Lalu yang ketiga, karena bagaimanapun waktu nanti akan ada pertanyaan, maka oleh karena itu diskusi kita nanti akan kita beri waktu di akhir. Maka yang ketiga adalah bagaimana supaya kita mampu menjalankan kemudahan hidup menuju kepada kesuksesan dan ketakwaan. Kelompok yang ketiga yakni al-munjiyat, yakni berbuat adil. Baik ketika, nah ini tulisan saya mungkin salah, baik ketika dia sedang marah ataupun tidak. Nah, di sini ada kata-kata itu sebetulnya. Jadi baik
dia ketika marah ataupun dalam keadaan yang tidak marah. Jadi dalam kitabnya dikatakan fil ghadab. Jadi dia harus bisa berbuat adil baik ketika dia sedang tidak renaning penggalih, sedang marah, atau sedang kacau pikirannya, tetap dia itu harus berusaha meluruskan seluruh pemikiran, perasaan, dan tindak tanduknya untuk menuju kepada keadilan. Maka oleh karena itu, seorang yang adil itu berarti orang yang selalu menjaga kondisi dirinya itu selalu stabil. Meskipun dalam keadaan dia marah, tapi dia juga harus berbuat adil. Kalaupun dia sedang marah, dia juga harus mampu mengendalikan diri. Nah, kalaupun dia sedang mempunyai masalah yang besar, dia tetap juga mampu menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Maka oleh karena itu perintah Allah antu adul amanat ila ahliha. Maka orang itu harus benar-benar bisa mengemban amanat karena Allah memerintahkan itu semuanya kepada kita untuk bisa mengemban amanat kepada siapapun, apalagi ila ahliha, kepada keluarga kita semuanya. Maka kalau kita menghukumi segala sesuatu, memutuskan pilihan antara dua dan lainnya, maka kita harus memutuskan, harus memilih dengan keadilan. Kalau kita mau membagi, kalau kita mau memberi, juga harus diukur dengan unsur keadilan. Al-adl, berarti kata al-adl itu adalah tawasud, berarti tawasud adalah tengah-tengah di antara yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka kemudian kita akan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus kita rasakan. Terus kemudian setelah kita sampai kepada 3 hal yang bisa mensukseskan dalam hidup, tetap juga harus sadar bahwa di samping ada yang faktor yang mensukseskan kegiatan kita, faktor positif, faktor sebagai pendorong mensupport seluruh kegiatan kita dengan positif, tapi ada juga faktor 3 hal yang merusak. Jadi 3 hal yang merusak. Siapa itu? Kebakhilan. Dalam kitab Nasaihul Ibad disebut syakhus syadid, syakhun syadidun. Artinya adalah orang itu adalah bakhil. Nah, jadi saya kira mereka itu tidak memahami untuk apa dia hidup dan apa yang harus dia lakukan, sehingga mereka itu bisa bersikap tidak lomah dan dia bakhil kepada orang lain. Padahal kebakhilan itu dia tidak menyadari bahwa sesuatu yang dia dapatkan tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu hanya ketitipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Qur'an Al-Isra ayat 29-30 itu disebutkan di situ, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsur. Lalu menekuk tangannya, artinya tidak memberikan, mengulurkan tangan. Berarti dia seorang yang bakhil, tapi juga tidak boleh dia terlalu menghabiskan miliknya untuk hanya diberikan kepada orang lain. Jadi bakhil juga tidak boleh, terlalu berlebihan memberikan kepada orang lain juga tidak boleh. Maka Islam disebut sebagai tawasud, antara tengah-tengah, ke kanan, ke kiri. Maka kita bisa hidup bersama. Bagaimana kepada siapapun dan dimanapun umat Islam dan sebagai Muslim harus saling bisa bantu-membantu, tolong-menolong, support-mensupport,
tinggalkan kebakhilan itu sendiri. Karena kebakhilan bukhala itu orang yang tidak menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kemudian bisa melihat juga surat Al-Lail untuk menunjukkan orang-orang yang bakhil. Di situ jelas sekali Allah memberitahukan kita bahwa Allah itu menghidupkan siang, malam, bergantian terus. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kemudian diciptakanlah orang-orang yang laki-laki maupun yang perempuan itu untuk saling melengkapi. Inna sa'yakum lasyatta, dan kemudian segala kegiatan dan perilaku dan kemudian suatu lakukan usaha untuk mencapai suatu keberhasilan itu begitu banyaknya. Kemudian fa'amma man a'ta wattaqa, orang yang memberinya dan dia kemudian juga bertakwa, lalu dia juga membenarkan mana yang benar itu benar, yang salah itu salah, komitmen kita adalah kejujuran, maka akan dimudahkan Allah dalam segala kehidupan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Karena dia adalah orang beriman, bertakwa dan jujur, dan kemudian dia mengakui mana yang benar, mana yang salah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kehidupan. Wa amman bakhila wastaghna. Nah, ini ketemu lagi bagi orang-orang yang bakhil dan kemudian selalu kurang terus. Jadi orang yang bakhil, dia akan melihat bahwa hartanya itu selalu harus bertambah dan kurang terus. Maka dia istaghna, selalu berusaha mencari tambahan kekayaan terus-menerus. Akhirnya lupa waktu, lupa segala hal. Hanya karena dia untuk mencari uang dan kembali kepada uang. Memang uang adalah penting, bahwa segala sesuatu itu memang tidak membutuhkan uang, tapi uang itu penting bagi kehidupan. Tapi oleh karena itu, ya kita harus bisa berbagi, tidak bakhil, tidak menekuk tangannya ke dalam sehingga tidak pernah membantu orang lain. Berikan sesuatu kepada orang lain, maka Allah akan memudahkan kepada kita dan Allah akan memberikan jalan yang lebih banyak. Maka diakhiri dengan kata-kata la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, itulah sebagai konklusi akhir sebelum kita kemudian saling mempertanyakan dan saling berembuk bahwa hal-hal yang saya sampaikan itu tadi mudah-mudahan kita bisa memahami sebaik mungkin. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Bagaimanapun jam sudah menunjukkan jam 9:04, maka oleh karena itu mungkin kita masih ada punya waktu barang 1/4 jam untuk saling bertanya dan saling melengkapi. Terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materinya. Baik, kepada Bapak Ibu keluarga Sakinah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom chat atau open mic.
Belum ada yang bertanya nih. Oke, saya tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita mendengar semuanya tentang Bapak Ustadz ya. Tapi kita terkait dengan ini Ustadz. Ada beberapa orang kita ya yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Nggih. Nah, mohon diterangkan dan bagaimana dengan ulul albab ini. Makasih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara ketika prosesi masuk surga, ini kalau boleh saya membacakan ayat terkait proses bagaimana orang itu masuk surga, atau justru dia kemudian masuk neraka, ini dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr walayal, yang berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika nanti terjadi hari kiamat, idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi dan langit itu hancur, terus kemudian Allah mempersiapkan persidangan, wal malaku soffang soffa, malaikat semuanya dan syuhada ulama itu sudah menyaksikan untuk menjadi saksi. Berarti syuhada, para anbiya, mursalin, ulama, musannifin itu sudah dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian akan terjadi hisab bagi orang yang kemungkinan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka di dalam Al-Quran, waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika Allah akan menghisab mereka, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki arah kiri, yang dalam arti dia akan diperlihatkan kepada neraka. Nah, di situ saya mempunyai konklusi bahwa orang yang saleh, orang yang beriman kuat, iman yang ulul albab, orang yang bertakwa, itu tidak akan mendapatkan hisab. Karena ibaratkan zaman sekarang kita mudah melihat mana yang lebih baik, berapa kualitas, kuantitas amaliyahnya. Kalau manusia sekarang saja tinggal membuka data di dalam komputer, klik-klik sudah tahu bahwa sekian dia amalannya, sekian dia kelemahannya, sekian dia pelanggarannya, itu sudah gampang. Maka Allah pun sudah tahu sebetulnya bahwa mereka itu yang akan dihisab adalah orang-orang yang mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, mereka yang bakal masuk neraka dihisab, dalam arti hisab itu berarti suatu perjalanan hidup setelah mati untuk menuju ke dalam neraka jahanam. Nah, orang yang selain orang-orang yang dihisab tadi, berarti mereka orang-orang yang tidak dihisab dan mereka sudah siap masuk surga karena mereka dijadikan saksi untuk mereka yang dihisab. Maka ketika di dalam surat Az-Zumar kemudian diterangkan bagi orang-orang yang bertakwa yang menurut saya tidak dihisab, lalu qilat khulu, orang yang dihisab diperintah untuk masuk neraka, sedangkan orang yang bertakwa dan Islam mereka dilanjutkan tanpa ada hisab supaya dia masuk ke dalam surga. Dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqau ilal jannah zumara. Dan digiring orang-orang yang bertakwa ke depan surga berombong-rombongan. Berarti mereka tidak dihisab karena tidak ditanya apa-apa di depan pintu surga. Sedangkan orang yang masuk akan ke neraka,
itu di depan pintu neraka ditanya oleh malaikat itu. Nah, itulah yang saya anggap bahwa orang yang Islam, orang yang husnul khatimah, orang yang mendapat ridha Allah, orang yang mendapatkan syahid, itu tidak akan ada hisab. Sedangkan mereka yang dihisab adalah mereka-mereka orang yang akan masuk neraka. Meskipun ketika dihisab mereka kecewa, ingin dikembalikan ke bumi lagi untuk menjalankan hidup yang baik dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah terlambat, tidak mungkin terjadi. Maka Allah menjawab, wa anna lahu dzikra. Tidak ada dan sia-sia Anda sekarang baru ingat kepadaku setelah berada di depan pintu neraka. Begitu saya kira Bapak, jadi untuk orang yang dihisab dengan yang tidak dihisab, saya berkeyakinan bagi orang yang diridhoi Allah, yang dia mendapatkan kerahmatan dari Allah, ketakwaan dan iman yang kokoh, Islam yang baik, mereka adalah ulul albab, mereka yang tidak mendapatkan hisab, tapi mereka langsung bypass masuk jalan tol ke dalam surga. Terima kasih, seperti itu saya kira Bapak. Terima kasih Ustaz. Yang lain? Pada diem sih. Ya mudah-mudahan sudah paham semua Bapak begitu sehingga sudah bisa ditangkap. Sudah paham pada ngantuk. Ya mungkin begitu. Ya tidak apa-apa, diakhiri nggak apa-apa. Jadi untuk kita hujan deras, hanya suasana hujan ini memang sayup-sayup ngantuk Ustaz. Oh gitu, ya. Terima kasih. Sayup-sayup ngantuk. Oke, tidak apa-apa. Saya kemarin dalam perjalanan dari NTB Ustaz. Waduh. Wah iya, alhamdulillah. Suasananya Islamis banget di sana ya. Iya betul. Dalam acara apa Bapak? Ini aja Ustaz, acara apa? Asosiasi Munas. Oh, musyawarah nasional. Iya. Musyawarah nasional. Ini. Dalam hal musyawarah nasional tentang olahraga atau tentang ekonomi, tentang apa Pak? Penggantian pengurus baru untuk asosiasi kontraktor. Oh iya. Elektrik Indonesia. Iya, alhamdulillah ya. Terbatas, biasanya ribuan, kita hanya sekitar 300 orang saja. Oh, gitu ya. Selamat Bapak. Seluruh provinsi ini Ustaz, jadi agak riap-riap ngantuk itu capek. Ya. Ya sudah enggak apa-apa tadi. Ya, masih tadi bisa tanya saya. Ini yang lain kok enggak nanya ini gimana sih? Ya sudah enggak apa-apa, biar mereka itu bisa istirahat lebih cepat, enggak apa-apa Pak. Terima kasih. Ustaz, mau tanya nih. Kita itu kan terkait dengan pesantren ya. Sudah sampaikan mungkin ya beberapa oleh Pak Des Wahyudi ya. Cuma memang Ustadz punya pesantren seperti apa Ustadz? Yang saya dengar Ustadz memiliki pesantren gitu. Ya, kepedihan saya, para mahasiswa, murid-murid saya itu di UIN kurang begitu bisa menangkap materi-materi yang terkait dengan keislaman, materi-materi yang penting di dalam keagamaan, itu tidak bisa menangkap karena mereka lemah dalam berbahasa Arab, lemah dalam berbagai hal. Maka saya mempunyai kostum mendirikan pesantren untuk para mahasiswa, dan mahasiswa itu untuk saya bentuk bahasa Arabnya bagus, ya minimal bisa membaca, memahami kitab, sehingga mereka mempunyai suatu alat untuk menjadi ulama ke depan. Harapan saya begitu. Tapi karena mereka itu kadang-kadang nggak mengerti apa-apa, lah bagaimana menjadi ulama? Lah itu saya bentuk di pondok saya, namanya Darus Syukur. Ya tidak besar, memang terbatas, tidak terlalu banyak, supaya kita bisa sedemikian intensnya di dalam kita mengajar. Begitu Bapak. Sehingga semuanya mahasiswa gitu Ustaz, mahasiswa. Ya, untuk selama ini, jadi murid mahasiswa Bapak juga ya? Ya, murid mahasiswa saya ya.
di UIN. Tapi tidak menutup ya silakan siapa mahasiswa mana boleh-boleh saja asal mempunyai komitmen untuk bisa bagaimana mendalami, membaca, memahami kitab baik Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya. Karena saya merasa bagaimana jikalau seorang ulama tidak mengerti bagaimana Al-Qur'an dan hadis dan lain sebagainya, itu akan menjadi kehampaan di dalam kita menjalankan kekhusyuan dalam beragama. Ya doakan saja Pak, mudah-mudahan bisa berjalan walaupun sederhana dan ya yang penting sederhana dan saya yang penting berbuat begitu Pak. Terima kasih. Itu luar biasa Ustadz. Ya. Mas Ya. Arya. Itu sudah lama berdiri, pengajarnya dari mana aja Ustadz? Ya dari kita dan ada dari para dosen, anak saya dan saya sendiri. Oh. Ya, tapi yang paling banyak memang saya yang mengajarnya. Ya ada berapa? Ada sekitar 6 dan 7 dosen lah pengajar. Tapi yang volumenya banyak adalah saya. Jadi kadang hanya liburnya hanya malam Ahad ini. Jadi hanya hari Sabtu malam Ahad ini. Selain hari Ahad, selain hari Sabtu itu malam Ahad semuanya ada materi. Sehingga saya setiap malam pasti mengajar di pesantren kecuali malam Ahad seperti ini. Oh, jadi setiap malam belajar ya Ustadz? Oh ya, setiap malam kecuali hari Sabtu, malam Ahad seperti ini sekarang ini. Kalau pagi siang kemana mereka? Mereka kuliah kan, Pak? Oh, double ya. Iya, mereka kuliah. Nah, kalau malam baru di pondok kita materinya. Mereka kan kuliah itu, Pak, mahasiswa semua. Ya. Tinggalnya tidak di pondok tapi ya? Tinggalnya di pondok, Pak. Oh, jadi pondok juga? Ya, di pondok, ya. Berbeasiswa gitu maksudnya? Ya, mereka tinggal di pondok, kemudian kita materinya juga di pondok, dan mereka siang kuliah ke kampus, gitu Pak. Biasa seperti itu. Biaya mandiri atau dibiayai gitu? Ya, intinya hanya kendali saja. Dia 1 semester hanya diminta bayar untuk keperluan kebersihan gedung dan lain sebagainya itu. Ya kalau mengajarnya kami di belajarnya ya istilahnya kita ya istilahnya hanya berjuang gitu Pak. Tanpa Ya, tanpa bayaran ya. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Jadi mereka hanya membayar untuk perawatan dan untuk ya gedungnya dan peralatan mereka pakai, kitabnya dan lain sebagainya. Kalau yang ya tapi tidak dibarengi dengan wirausaha begitu? Tidak ada, ya memang kami terbatas ya. Jadi adanya yang kami semangat mengajar begitu saja. Jadi untuk usaha memang kita terbatas waktu dan kemampuannya, maka ya sudah, yang penting kita bisa belajar, bisa mengajar, santri-santri bisa saya beri ilmu sedapatnya dan mudah-mudahan juga itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Pak. Jadi mereka itu pada hakikatnya belajarnya itu ya istilahnya tidak bayar. Mereka bayar sekian itu hanya untuk perawatan gedung dan untuk peralatan yang mereka pakai itu aja. Boleh nanya kalau biaya operasionalnya per bulan kira-kira habis berapa itu ya? Itu 6 bulan hanya membayar 800, Pak. Terus biaya yang kita keluarkan bisa berapa itu, Pak, kira-kira? Wah, enggak kita hitung, Pak. Gitu. Oh, enggak ada ininya ya? Ketentuannya misalnya minimal mungkin sebulan 6 juta apa berapa gitu? Enggak, itu 1 semester berarti 7-6 bulan itu hanya membayar 800, Pak. Oh, iya. Jadi 800.000 untuk 6 bulan dan materi setiap malam, setiap hari ada. Berapa mahasiswa, Bapak? Ya, memang sekarang ini sekitar 40-an gitu, Pak. Memang enggak terlalu banyak, memang enggak banyak, memang gedungnya ya baru 1 juga. Banyak atau Pak 40? Ya, sekitar 40, 30, 40 lah gitu. Banyak sekali. Ya, yaitu untuk perjuangan hidup lah, Pak, gitu ya. Ya doakan saja mudah-mudahan bisa berjalan itu. Jadi saya bangun pondok itu terus kemudian ya saya tarik para mahasiswa yang mereka sadar tentang terkait dengan keilmuan
untuk bisa bertanggung jawab atas kesarjanaan mereka. Karena kalau tidak seperti itu mereka lulus tapi keilmuannya tidak punya, seringkali begitu, Pak. Targetnya paham Alkitab ya, bahasa Ya, Arab. targetnya dia bahasa Arab, mampu untuk memahami kitab sehingga dia bisa menjadi seorang alim. Mudah-mudahan seperti itu, targetnya seperti itu, Bapak. Ya, Mahasiswa UIN ya, Pak, ya. ya mahasiswa UIN, ya, mahasiswa UIN. Baik. Ya. Tambah terus ya. Iya. Kalau di situ nggak ada sekolah pasca sarjana gitu, Ustaz? Kalau di kampus ada, kalau di tempat saya ya tidak. Kampus ada. Online barangkali ada online. Online ya karena sekarang sedang pandemi online memang, tapi kalau nggak pandemi ya biasa klasikal gitu. Oh, klasikal juga ya. Iya, kalau sekarang pandemi masih offline, online memang. Soalnya banyak teman-teman itu pengen online gitu sekolah itu. Ya, itu belum ada yang proses belajar mengajar online secara khusus, hanya sekarang online ya karena pandemi gitu kan, Pak. Nggak diadakan aja, Prof. Nah, itu urusan kampus. Kalau saya sudah memikirkan ngajar saja sama mengurus di pondok saja. Nah, gitu. Oh iya iya iya. Baik, makasih. Terima kasih. Profesor kan biasanya punya semacam membuat image ya atau suatu ya kalau mengucapkan sesuatu A gitu ya ikuti A gitu kan seolah-olah begitu. Tapi Ya. sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan bidangnya barangkali begitu kan. Ya makanya saya mendirikan pondok untuk bisa saya mentransfer idealitas dan pemikiran dan lain sebagainya kepada orang lain gitu, Pak. Di kampusnya sendiri nggak bisa mempengaruhi gitu? Kalau di kampus itu kan terbatas waktu dan terbatas kurikulum dan terbatas segala hal, toh, Pak. Ya. Ini pondok itu kan sebagai untuk memberikan dasar mereka supaya mereka mampu untuk ya biasalah kuliah itu kan kadang-kala mereka kurang baik tapi ya tetap lulus itu biasa kan gitu, Pak. Di mana-mana juga begitu. Iya ya. Jadi kalau nggak tambahi pondasi-pondasi yang lebih kokoh, ya akhirnya mereka ya hanya sekedar lulus, tidak berkompetisi dan tidak bisa memiliki suatu kemampuan yang menonjol ke depan itu. Maka saya berusaha untuk bisa memberikan kepada mereka seperti itu. Cek dulu ya. Ya, Prof, terima kasih sekali. Sami-sami. Pertanyaan di kolom chat ini, dari Bapak Hafid. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan syafaat dari Nabi Muhammad dapat meringankan hisab? Ya, terima kasih. Syafaat tidak ada dari manusia kecuali dari Allah. Ini yang harus dipahami betul, bahwa syafaat itu hanya dari Allah. Dan mereka yang akan diberi syafaat sebetulnya mereka yang mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Maka otomatis kalau mereka mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah dengan baik dan benar, itulah mereka yang akan mendapatkan syafaat dari Allah, maka diberikan kepada Rasulullah untuk menyampaikannya. Itu sebagai bahasa klise. Artinya apa? Artinya syafaat milik Allah dan akan diberikan kepada Muhammad Rasulullah sebagai bahasa klise, artinya supaya mereka juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah kan manusia biasa. Setelah meninggal dunia, berarti manusia juga sebagai nabi yang maksum dan syafaat akan diberikan kepada mereka yang dikehendaki Allah karena mereka melaksanakan segala perintah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau yang mereka tidak melakukan itu, ya jangan berharap ada syafaat. Jadi sebetulnya gampangannya syafaat itu adalah suatu janji Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang dia beramal soleh. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebetulnya itu bahasa tegasnya.
Tidak mungkin orang yang tidak pernah berbuat apa-apa kok lalu mendapat syafaat. Kenaan kan gitu toh Pak. Gitu. Jadi tidak adil, kenaan ya harus mereka yang komit dengan perintah Allah dilakukan dan dengan sunnah-sunnah Rasulullah mereka laksanakan. Seperti itu syafaat Bapak. Hanya dari Allah, lalu Allah akan mempertimbangkan bagi mereka yang benar-benar al-amru bil ma'ruf, melaksanakan hal yang baik, dan kemudian dia wanahyu 'anil munkar, meninggalkan yang tidak baik. Sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulnya di ketika kita menjalankan seluruh ibadah kita. Begitu, terima kasih Bapak. Singkat begitu saja. Sesuai dengan ayat ini Ustadz, Al-Baqarah 37-38 ya. Wattaqu yauma la tajzin nafsun an shay'a wa la tuqbalu minha syafa'ah wa la yukhaddu minha 'adlu wa la hum yunsharun. Ya itulah Itu Bapak. apa itu Ustadz? Kok Ya, ada betul. banyak cerita Ustadz itu bahwa syafaat itu ada dari anak yang bisa membaca itu Al-Qur'an sebagai hafiz, Ya, memberi syafaat pada orang tuanya. tidak begitu Bapak. Sedangkan di Jadi, sini adalah hanya dari dirinya sendiri. Kalau dirinya itu iya, baik, jalannya iya, dari dia, maka dia dapat syafaat kan gitu ya Ustadz ini ya. ya makanya kalau- tadi sudah Kalau Ustadz kan sering dengan anak-anak yang soleh, anak yang bisa menghafal Quran, maka nanti tidak begitu Pak. Ya itulah banyak orang yang kadangkala berpikir tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah hanya karena mungkin mereka itu asal bagaimana. Oh, jelas-jelas dalam Al-Quran bahwa syafaat itu akan terima karena dari dirinya sendiri, atas perbuatannya dirinya sendiri, kemudian Allah memberinya. Nah, itu. Sedangkan orang yang sudah meninggal mendapatkan suatu kiriman dari yang di bumi itu ada 3. 1, amal jariahnya sendiri ketika masih hidup. Itu akan menjadi simpanan yang akan terus mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, Bapak. Itu akan terus bermanfaat dan akan memberikan aliran kepada mereka yang sudah meninggal. Lalu yang ketiga, anak soleh yang dia mendoakan, Pak, mendoakan bapak ibunya ketika dia masih hidup di bumi ini, mendoakan kepada orang tua. 3 hal itulah yang akan selalu mengalir kembali kepada orang yang sudah meninggal. Jadi tidak bisa orang itu menanggung, memberikan kepada orang lain, menanggung dosa orang lain juga tidak, mengirimkan, menambahkan pahala kepada orang lain juga tidak, kecuali yang 3 tadi, amal soleh kita sendiri, ilmu yang kita miliki dan bermanfaat bagi orang lain, lalu doa dari anak-anak soleh. Itu saja Pak. Itu Al-Quran jelas. Dan hadis itu menyebutkan seperti itu. Kalau wakaf itu, amal jariyah wakaf. Nah itu sangat termasuk amal jariah, itu termasuk yang tadi jariah Pak. Jariyah ya. Ya. Iya. Iya. Baik. Jelas, makasih banget. Oke, matur nuwun Bapak. Udah selesai ya, Paknya. Oke, monggo. Baik. Nggak ada lagi? Pengajian malam ini Oke. ditutup dengan doa dari Ustaz. Marilah kita istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجه الكريم وعظيم سلطانك اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan min kulli khairin waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an'am 'ala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq wal 'afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami. Sehat Ustaz. Je, sami-sami. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum.